Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam satu lingkungan, di mana mereka akan saling mengenal dengan baik dan kehidupan mereka akan selalu bergantung pada alam. Desa Sumber merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Secara geografis, Desa Sumber terletak pada ketinggian 75 hingga 400 meter di atas permukaan laut. Desa Sumber memiliki luas wilayah sebesar 268.810 hektar terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Karanggayam, Dusun Duworo, Dusun Tari Kulon, Dusun Tari Wetan, Dusun Sumber, Dusun Ngadirejo, Dusun Mojo, dan Dusun Jebolan. Secara demografi, penduduk Desa Sumber pada tahun 2022 berjumlah 3.854 jiwa, dengan penduduk laki-laki terdiri dari 1.942 jiwa dan penduduk perempuan terdiri dari 1.912 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sumber adalah karyawan swasta, petani, guru swasta, pekerja bangunan, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan luas wilayah sebesar 268.810 hektar sebagai lahan untuk fasilitas umum, Desa Sumber telah memberikan beberapa manfaat, yaitu diantaranya fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah sanawiyah. Fasilitas peribadahan berupa masjid dan fasilitas olahraga berupa 1 lapangan sepak bola. Penduduk di Desa Sumber memiliki berbagai potensi usaha yang masih terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabihis, Sekretaris Desa Sumber, mewakili Bapak Kepala Desa Sumber, menyampaikan bahwa Desa Sumber adalah desa yang termasuk kategori desa agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Prioritas pembangunan di Desa Sumber adalah yang pertama, pembangunan di bidang pertanian, terutama infrastruktur pertanian, di mana pembangunan jalan-jalan pertanian menjadi prioritas utama dari pemerintahan kami. Kemudian yang kedua, sarana prasarana penunjang untuk kegiatan pertanian seperti sumur pertanian dan sarana penunjangnya, termasuk sarana irigasi pertanian. Kemudian program unggulan kami yang kedua adalah bidang kesehatan, karena di Desa Sumber kasus bayi dengan rawan stunting maupun stunting jumlahnya cukup banyak, sehingga ini menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Dalam menunjang hal tersebut, kami membentuk pos-pos kesehatan di tiap-tiap RT. Kemudian kita juga membentuk pos pelayanan terpadu atau pos bindu di tingkat desa. Juga kita memberikan layanan kesehatan melalui pos kesehatan desa yang dibuka mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan pelayanan tersebut gratis untuk warga Desa Sumber. Kemudian di samping itu kita juga prioritas kita yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur di Desa Sumber juga masih cukup banyak, sehingga ini juga belum memerlukan perhatian khusus. Saya kira itu sekilas tentang Desa Sumber. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatinem, rumahnya Sumber, pekerjaan tani.
Saya bekerja sehari-hari ada di sawah, menanam kacang, menanam jagung, menanam padi, dimulai menanam padi. Kemarau itu airnya nggak banyak. Nek tiga padi kebanyakan nyiram. Nek kasih kacang tak ada. Harganya 9.000 per kilo. Salang ya lebih, salang enggak. Ya minimal 12,5. Kacang itu lebih baik nek kurang air. Nek kurang air saged nek musim hujan itu isinya enggak banyak. Kalau jagung unyil itu cuma 2 bulan udah panen itu jagung itu. Di setahun itu 4 tanaman. Kacang ini 2 kali. Biasanya jagung niku sepindah, kacang sepindah, pantune 2 kali. Jadi 4 kali. Lah napa? Suamine nggih petani, nggih ndereke petani. Ciri-cirinya itu yaitu pohonnya agak kuning-kuning. Kalau jelek, kalau bagus ya pohonnya lemes. Pohonnya lemes itu kacang masih bisa kebak. 3 kintal lebih. 3 kintal lebih. Ya 4 kintalan ada lah. Kilone nggih 9.000, 8.500, bisa 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tumini dari Desa Sumber RT 12 RW 2 Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Saya ada usaha kecil-kecilan, yaitu membuat keripik bayam dan paren. Itu mulai dari tahun 2010. Saya usaha kecil-kecilan dari warung ke warung, terus masuk pasar. Awalnya dari 500-an, dari warung ke warung, terus masuk ke pasar, terus sampai tahun 2014 saya masuk agen. Saing sehat, cuma kualitas saya dari segi penampilan, dari segi rasa, pokoknya saya yang penting bagus, dari minyak, kualitas rasa, kualitas teknik saya prioritaskan. Terus dari situlah 2014, dari tahun ke tahun produksi saya naik dari seharinya 20 kilo menjadi 30, menjadi 40, dari karyawan 1 terus jadi 2, jadi 3, terus sekarang alhamdulillah yang goreng 6 orang, yang packing 1, terus yang yang petik 1, jadi semua 8 orang. Karena di situ membuat goreng-gorengan itu menurut saya tuh lebih mudah, Mbak, daripada saya tani. Itu kan nggak bakat saya, bagi saya itu terlalu berat. Cuma kalau buat makanan dari sedikit itu kan membuat menurut saya itu lebih mudah, sambil ngasuh anak dulunya kan gitu. Waktu itu saya nggak ngerti mau dagang apa. Misalnya dulu pengen jualan di pasar yang sifatnya kios harus beli, itu juga nggak punya modal gitu. Yang saya berharap usaha saya itu tetap lancar, makanya saya harus selalu menjaga teknik penggorengan. Kalau secara rasa itu kan udah ditimbang ya, Mbak, nggak mungkin beda, cuman dari tekniknya aja. Saya selalu mengawasi karyawan, karena karyawan itu kan kerja, metode pembayarannya kan borongan. Jadi kalau nggak diawasi dia yang penting selesai gitu kan, akhirnya tekniknya yang jelek, itu bisa numpuk, bisa mentah mateng, ada
yang kemerahan itu kan mengurangi kualitas teknik. Jadi yang penting kedepannya saya tetap menjaga kualitas biar usaha saya itu misalnya saya udah tua bisa dilanjutin ke anak saya, ke cucu saya gitu Mbak. Tanah yang subur membuat Dusun Tari Kulon menjadi fondasi bagi kesuksesan sektor pertanian. Sedangkan dalam sektor peternakan, mayoritas masyarakat Dusun Tari Kulon beternak sapi, kambing, serta ayam, di mana sektor ini yang telah menjadi sumber penghasilan yang stabil bagi sebagian penduduk. Dengan semangat yang luar biasa, masyarakat Desa Sumber terus hidup dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga masyarakatnya tidak merasa kekurangan sumber sandang dan pangan. Harapan yang selalu ingin diwujudkan warga Desa Sumber adalah menjadi masyarakat yang subur, rukun, dan bahagia. Itu salah